Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita kembali lagi di hari Minggu. Kita ibadah online. Pagi hari ini kita akan ada ibadah online dan juga ada ibadah perjamuan kudus. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati, kita buka dengan doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik buat kami. Sepanjang hari, setiap waktu, Tuhan Engkau menyertai kami. Kami hadir pagi hari ini Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk kami menikmati Engkau, untuk kami menikmati kebaikan-Mu, untuk kami menikmati hadirat-Mu, untuk kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan hadir dalam rumah kami masing-masing, terlebih Tuhan hadir dalam setiap hati kami, mengubahkan kami, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk mengagung-agungkan Engkau Yesus, karena hanya Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau, dan kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan, nama yang besar, nama Yesus yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan saya bersyukur kalau kita pagi hari ini kita bersatu hati. Saya percaya kita semua antusias untuk memuji Tuhan, dan saya percaya saya mengundang juga untuk Bapak Ibu Saudara boleh menikmati pujian untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau bangkit berdiri mungkin di rumah masing-masing. Kita antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita kasih hati yang terbaik buat Tuhan. Kita kasih suara yang terbaik, karena hanya Dia yang layak terima pujian kita. Mari kita angkat pujian ini. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari nyanyi umat-umat pemenang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia.
nyanyi Tuhan, nyanyi bagi Dia, bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita dikuatkan, amin. Jangan khawatir, jangan takut, sebab Tuhan beserta kita. Kasih-Nya yang membuat kita menang. Bapak, Ibu, Saudara, ada waktu yang indah untuk kita menyembah Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan mau kita punya waktu yang khusus buat Tuhan. Tuhan mau kita punya hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Mari menyembah kepada Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 katakan, tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang Bapak Ibu Saudara, saat ini, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah Tuhan, kita masuk ke hadirat Tuhan, kita nikmati kasih Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Mari hampiri tata kasih karunia Tuhan. Ia Allah yang berkenan untuk ditemui. Ia Allah yang rindu bersekutu dengan setiap anak-anaknya. Mari kita angkat pujian ini. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu. Bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Betapa ku mengasihi-Mu. Ini hidup kami ya Tuhan. Inilah hidupku. Penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa kami di bawah lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Oh, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa
dalam roh dan kebenaran. Bawa kami Tuhan, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Aku rindu mengenal-Mu Tuhan, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau, we worship you Lord. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ini kami Tuhan, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Shalom. Senang kita bisa ada lagi dalam ibadah online minggu ini. Dan saya pastikan semua menjadi baik di dalam Tuhan. Salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Setelah kita memuji dan menyembah Dia, maka saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Di minggu pertama dalam bulan Mei. Tidak terasa kita sudah melewati 1 bulan lagi di bulan April. Dan Tuhan sudah menolong kita. Sekalipun dalam kondisi situasi yang masih kita rasakan sampai hari ini. Tapi Dia tetap Tuhan yang luar biasa. Mari saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita mau berdoa sejenak sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu
di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, biarlah setiap perkataan yang akan diucapkan itu diperkenan Tuhan dan boleh menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman pagi ini dan hamba-Mu berserah kepada pimpinan Roh Kudus-Mu. Diberkatilah semua orang yang siap mendengar kebenaran firman dan siap juga untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan berbicara tentang satu hal pagi ini, yaitu mengenai puji-pujian. Berikanlah pujian bagi Dia, bagi Tuhan, bagi Yesus selama-lamanya. Dua ayat pertama yang saya akan baca buat kita semua. Yang pertama di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Lalu saya pindah kepada Mazmur pasalnya yang ke-63 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikian aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini menyatakan ungkapan dari Daud. Bagaimana dia ingin, dia mau, dia rindu memuji Tuhannya. Bahkan dia mengatakan, aku mau memuji Tuhan seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Daud pada awalnya dia sangat dihormati. Dia sangat dibanggakan karena keberaniannya dan karena ketaatannya kepada Tuhan tentunya. Namun Daud juga pernah jatuh di dalam dosa. Daud membuktikan bahwa dosa atau kesalahan yang Daud buat bukan karena Tuhan tidak menyertainya. Bukan karena Tuhan tidak menyertainya. Tapi karena Daud memilih untuk melakukannya. Hal yang indah dari Daud, dia menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhannya melalui puji-pujian yang diungkapkannya. Dan kita sudah baca bersama-sama di awal khotbah saya dalam Mazmur 34 ayat 2 dan Mazmur 63 ayatnya yang kelima. Pujian bagi Tuhan adalah bentuk hormat kita, bentuk syukur kita untuk semua yang indah-indah yang Dia sudah berikan bagi kita. Mungkin saudara bingung, yang indah-indah, apanya sih yang indah? Saya sedang menderita. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada pemasukan keuangan seperti semula yang biasanya saya terima. Tidak ada THR mungkin di dalam menyambut Idul Fitri ini bagi orang-orang yang biasa mendapat THR. Hari-hari hanya diam di rumah. Bosan. Belum lagi kehilangan dengan orang-orang yang sangat kita dikasihi, yang sangat kita kasihi dalam situasi kondisi seperti ini.
Kemarin saya sempat melihat sedikit tayangan di TV, bagaimana ada banyak orang yang tidur dan tinggal di emper-emperan toko-toko daerah Tanah Abang. Dan sempat diwawancarai mengapa bisa terjadi seperti ini. Salah satu menjawab, karena kami tidak ada pekerjaan, kami tidak ada pemasukan, tapi kami harus tetap membayar sewa tempat atau sewa kamar. Dan karena kami tidak bisa membayar, maka kami harus keluar. Dan kami harus cari tempat di mana kami bisa membaringkan kepala kami beristirahat. Ya inilah tempat yang kami pilih. Begitu menderitanya orang-orang itu. Lalu apa hubungannya kita mengucap syukur atau memuji Tuhan untuk hal-hal yang indah seperti yang saya katakan tadi? Apakah itu indah? Wabah corona yang membuat semua menderita, apakah bisa dikatakan indah? Tentu semua orang akan setuju dan berkata, tidak. Salah siapakah semua ini? Saudara mungkin ingat ketika seorang yang bisu dari lahir dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan murid-murid berkata kepada Tuhan, Tuhan, salah siapakah ini? Salah dia atau salah ibunya? Tuhan jawab apa? Tuhan berkata, bukan salah dia dan juga bukan salah dari ibunya. Tetapi ini terjadi supaya Tuhan dimuliakan. Apakah kita pikir pada saat wabah yang terjadi, situasi yang ada sekarang ini, dan kita berkata, salah siapa ini? Semua ini terjadi. Tentunya jawabannya sama, supaya Tuhan tetap dimuliakan. Ingat, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bukan hanya pada saat semua baik-baik saja. Tenang, sehat, berkat melimpah, kita bisa menikmati perjalanan, berwisata dari satu kota ke kota lain atau dari satu negara ke negara lain. Dan ketika itu terjadi, lalu kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan berkata, aku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bangga untuk Engkau Tuhan yang dahsyat. Apakah hanya saat-saat seperti itu? Kita menaikkan pujian, kita mengangkat tangan kita memuji Tuhan dan bersyukur. Tidak ada firman yang berkata seperti itu, tidak ada. Muliakanlah Tuhan setiap waktu, termasuk pada saat kondisi seperti sekarang ini. Mengapa? Wahyu 4 ayat 11 berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Ada nyanyian yang berkata seperti ayat ini ya. Oleh karena kehendak-Mu. Pasti saudara masih ingat pujian itu. Jadi pujian bagi Tuhan itu harus selama-lamanya.
Karena memang dia layak untuk menerima pujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai pujian, memuliakan Tuhan, saya akan ajak kita semua mengingat seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Ayub. Pasti semua tahu cerita Ayub. Anak-anak sekolah minggu juga tahu cerita Ayub. Tapi pagi ini saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam waktu sehari, Ayub mengalami banyak hal yang membuat kerugian besar. Ternak-ternaknya yang kalau kita hitung berapa besar nilai rupiahnya, maka itu pasti mendapatkan satu jumlah rupiah yang sangat-sangat besar. Belum lagi anak-anaknya Ayub. Dalam waktu yang bersamaan, semua mati. Semua, tidak ada satu yang tertinggal. Semua mati. Lalu apa yang Ayub lakukan saat itu? Ayub marah? Ayub menyalahkan Tuhan? Kalau kita baca di dalam kitab Ayub pasal 1, ayat 20b sampai 21, maka di situ terdapat kalimat seperti ini. Sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, maka dengan telanjang juga aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Perhatikan kalimat yang bagian terakhir ini. Terpujilah nama Tuhan. Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah. Ayub tidak menuduh Allah untuk berbuat yang kurang patut baginya. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya pribadi sangat diberkati dengan perkataan Ayub ini. Belum lagi istri Ayub yang harusnya menjadi penolong bagi Ayub. Memberikan kekuatan yang khusus. Tapi malah menambah beban mental bagi Ayub. Istri Ayub berkata apa? Masihkah juga kamu mau bertekun di dalam kesalehanmu, Ayub? Lalu apa jawab Ayub? Ayub katakan, engkau seperti perempuan yang gila. Dan Ayub berkata, masakan kita hanya mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan? Itu yang diungkapkan oleh Ayub saat dia menerima sesuatu yang amat-amat berat di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kisah Ayub ini bahwa memuji Tuhan itu tidak diukur dengan kondisi atau situasi. Memuji Tuhan itu ternyata adalah sesuatu yang menguntungkan juga bagi kita. Yesaya 61 ayat 3 bagian B dikatakan, pujian akan merubah semangat yang pudar. Artinya, pujian itu akan membawa kita kepada semangat untuk memiliki harapan-harapan dan menjadikan suasana itu menjadi sukacita.
Saya jadi teringat ketika anak-anak saya masih kecil, Yosua dan Nathan. Mungkin umur mereka saat itu 5 tahunan. Dan saat itu kami pergi ke Taman Mini. Dan di Taman Mini ada sesuatu yang baru, yaitu kereta gantung, cable car. Dan melihat itu, saya tertarik untuk mengajak anak-anak dalam pengalaman pertama untuk naik itu. Dan kami berempat naik itu, saya, Bapak Gembala, dan Yosua Nathan. Ketika kereta gantung itu sudah disiapkan dan siap meluncur, hanya dengan satu kabel, maka anak-anak mulai berteriak, "Takut, takut papi, takut. Keluar papi, turun, turun, takut." Saya sempat panik saat itu, bagaimana mau turun? Itu sudah diatur oleh mesin. Tapi Bapak Gembala diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan dia katakan, ayo nyanyi sama papi, nyanyi, ayo Yosua Nathan nyanyi. Gak usah lihat ke bawah, nyanyi. King Kong badannya besar. Kami nyanyi King Kong badannya besar di dalam kabel car itu. Dan anak-anak dari muka yang begitu takut mulai menyanyi dan akhirnya hilang ketakutan itu. Luar biasa. Jadi pujian ternyata membawa kita lupa kepada masalah, kepada beban, kepada rasa takut. Di dalam Alkitab juga ada kisah tentang anak-anak Tuhan Paulus dan Silas. Mereka ditaruh dalam penjara di bawah tanah, yang tempat yang sebenarnya tidak layak untuk manusia, tapi di situ mereka ditaruh. Kaki tangan mereka dipasung. Tapi apakah mereka marah, menyalahkan Tuhan, merasa rugi melayani Tuhan? Tidak. Paulus dan Silas sekalipun kaki, tangannya dipasung, tapi mulutnya dipakai untuk memuji-muji nama Tuhan. Dan sementara pujian dinaikkan bagi Tuhan, mujizat terjadi. Dan mereka bisa keluar dari tempat itu. Bukankah indah ketika seseorang mau memuji nama Tuhan, sekalipun dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan secara logika? Ini sudah terjadi. Dan inilah sebenarnya kita harus lakukan dalam kehidupan kita, yang mengaku dirinya orang-orang percaya Tuhan. Kita masih bisa memuji Dia. Kita masih bisa memuliakan Dia. Di tengah-tengah keberadaan, kesukaran, pergumulan, masalah yang berat. Karena puji-pujian itu layak bagi Dia, bagi Tuhan kita. Nah saudara, berbicara mengenai kecewa, berbicara mengenai sedih, tidak mau lagi bersyukur. Saya punya satu kisah kesaksian. Bagaimana orang kecewa dengan Tuhan. Dan saya ingin mengangkatnya dalam khotbah saya pada pagi ini. Dikatakan, saya menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Segenap harapan dan mimpiku. Seringkali Tuhan membuatnya menjadi kenyataan. Karena itulah ketika segala sesuatunya berawal dengan begitu ajaib dan indah, saya begitu bahagia. Saya begitu yakin bahwa Ia telah menjawab doa-doaku dan mewujudkan mimpi-mimpiku. Namun ketika keadaan tidak berakhir seperti yang aku harapkan, kenyataan melenceng dari apa yang kubayangkan, aku terkejut bingung.
kecewa, sedih. Dan kalau mau jujur, aku mau marah kepada Tuhan. Mengapa Ia izinkan semua ini terjadi dalam hidupku? Mengapa harapanku melambung begitu tinggi, namun kemudian terhempas begitu jauh? Aku begitu bersukacita saat aku telah bersiap-siap untuk menyampaikan berita baik kepada sahabat, kepada saudara, kepada semua orang, bahwa penantianku tidak sia-sia, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Karena itulah, ketika keadaan tidak berakhir seperti apa yang kubayangkan, maka aku terhenyak dan kehilangan pegangan. Mataku tetap tertuju kepada Tuhan, tapi kini dengan pandangan menuduh, prasangka buruk, dan sedikit aku mulai menjauh daripadanya. Aku berusaha untuk berlari dari kekecewaanku, dan ternyata aku berlari ke arah yang salah. Aku berlari menjauh dari Tuhan, dan keadaan semakin memburuk. Aku terpuruk, tidak berdaya, dan hatiku terluka begitu dalam. Aku tidak tahu apa yang aku harus buat. Di saat-saat itulah aku mendengar suaranya. Begitu lembut, penuh kasih, memanggil namaku. Dan ketika aku berbalik mendapati dia, dan aku ada di hadapannya, aku terkejut. Dan aku mendapatkan air mata membasahi wajah Tuhanku. Suatu pengertian ilahi mulai muncul di benakku, bahwa ia ternyata turut merasakan apa yang sedang aku rasakan. Ia sabar mengikutiku dan tidak pernah meninggalkanku sendiri. Aku terpaku akan tulisan seseorang, bahwa kalau ada 1000 langkah antar kita dan Bapa, ia akan mengambil yang 999 langkah. Kemudian berhenti dan ia menyerahkan langkah terakhir sebagai pilihan bagi kita. Saya juga dihadapkan pada pilihan saat itu. Apakah saya akan terus berlari dalam kekecewaan atau mengambil satu langkah itu yang tersisa dan kembali kepada kasih Bapa? Sesaat saya bimbang melihat keraguanku itu. Ia mengulurkan tangannya. Dan ketika saya melihat lubang paku yang berbekas di tangannya, saya teringat akan pengorbanannya yang besar di Bukit Golgota itu. Membuktikan kasihnya yang terjadi dan tidak pernah berkesudahan. Seketika itu pula pilihan saya, dengan gemetar saya melangkah mendekat kepadanya, tersungkur di kakinya, menumpahkan segala beban dan kepedihanku. Dengan air mata bercucuran, saya berkata kepadanya, Bapa, saya tersungkur di hadapanmu dengan hati yang kosong, karena kekecewaan namun terbuka bagimu. Kalau engkau bersedia dan memulihkan segala luka, ampunilah saya
Karena saya menginginkan sesuatu yang di luar rencanamu. Tapi karena menganggap bahwa saya lebih tahu apa yang terbaik bagiku. Ampuni saya ya Tuhan. Karena kesedihan dan kekecewaan. Meragukan kasih-Mu. Namun kini aku kembali menaruh pengharapanku hanya kepadamu. Dan biarlah mataku hanya tertuju kepadamu. Aku percaya Engkau sangat mengasihiku. Kasih-Mu itu cukup bagiku ya Tuhan. Dan saya bersedia untuk menunggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah ungkapan seseorang, kisah nyata. Ketika dia berada di dalam kekecewaan yang begitu berat. Namun pada akhirnya dia boleh kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mengerti dan peduli atas hidupnya. Akhirnya saya akan kembali kepada tema khotbah saya pada pagi ini. Bagaimana kita harus memberikan pujian bagi Tuhan selama-lamanya. Mari kita memuji Dia setiap hari, bahkan setiap waktu. Ingat, Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Mari berhenti mengeluh dengan kondisi yang ada sampai hari ini. Tapi ubahlah dengan pujian bagi Dia. Ada satu lagu yang dikarang oleh seseorang yang sebenarnya dia merasa hidup ini penuh dengan kerugian dan kekecewaan. Pujian ini berbunyi seperti ini. Aku bahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pujian ini dikarang oleh seorang yang harusnya menderita kekecewaan besar dan kerugian. Dialah Fanny Crosby. Dia buta bukan sejak lahir, tapi kesalahan obat yang diberikan oleh seorang dokter. Dia menikah dengan orang yang buta juga. Dia mempunyai seorang anak, tapi hanya beberapa saat anaknya dipanggil pulang. Tapi dia tetap bernyanyi bagi Yesus. Bagaimana saya dan saudara? Ketika wabah corona ini masih ada di hadapan kita, bisakah kita memuji Dia, bersyukur kepada Dia, karena pujian itu layak bagi Dia. Tuhan kita, berikanlah pujian, berikanlah yang terbaik bagi Dia. Bukan hanya dalam waktu-waktu yang baik, tapi di kala waktu-waktu itu
menjadi sesuatu yang mungkin tidak menguntungkan kita. Tapi berikanlah pujian terus. Pujian yang terindah bagi Dia selama-lamanya. Amin. Jemaat yang saya kasihi, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, maka hari ini dalam minggu pertama bulan Mei, saya akan mengajak jemaat untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus, sekalipun melalui online. Dan kita percaya ketika kita punya kerinduan, ketika hati kita siap, maka perjamuan kudus melalui online ini akan memberkati kita. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan roti atau biskuit, mungkin kalau tidak ada roti, air putih, teh, sirup, atau kalau mungkin saudara ada anggur, mari siapkan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa ayat dari firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 mulai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sementara saudara ada di rumah dan sudah mempersiapkan bagian perjamuan kudus ini, mari saya akan memimpin perjamuan kudus pada pagi ini. Saat itu Tuhan Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Lalu Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan Dia juga mengambil anggur. Dia memberkati dan kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Ambillah. Inilah tubuh dan darahku. Buatlah ini sebagai peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di tangan kanan kita akan memegang terlebih dahulu roti, dan sebelum kita memakannya, mari kita berdoa. Siapkan hatimu seperti kata firman Tuhan, karena perjamuan kudus ini bukan sesuatu menjadi kebiasaan, tetapi ini adalah sesuatu yang Allah mau kita perbuat dan mengingat kasih dan kebesarannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh-Mu. Sekalipun kami melakukan perjamuan kudus melalui online, jemaat-jemaat Tuhan ada di rumah, tetapi kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan ada. Dan Tuhan ingin kami lakukan ini sebagai satu peringatan akan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur buat tubuh-Mu yang sudah hancur, terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan dosa kami. Dan terima kasih buat pengorbanan-Mu yang tidak ada taranya. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan makan roti ini yang melambangkan tubuh-Mu. Dan terima kasih
buat kasih dan pengorbananmu yang besar. Di dalam nama Yesus kami akan makan roti ini. Mari Bapak Ibu, kita akan makan roti ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau selalu menyatu di dalam hidup kami. Dan marilah Bapak Ibu Saudara, kita akan mengambil cawan dan memegang di tangan kanan kita. Dan kita akan berdoa sebelum kita minum dari cawan ini. Mari, saya mengajak jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang mengikuti perjamuan kudus. Marilah kita berdoa sebelum minum dari cawan ini. Terima kasih Bapa di surga. Tangan kami ada cawan air anggur yang melambangkan darah-Mu. Darah-Mu sudah tertumpah karena perbuatan dosa kami. Dan Engkau sudah membasuh dengan darah-Mu yang mahal ini. Sehingga kami dilayakkan kembali untuk memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap tetesan-tetesan darah-Mu yang sangat berarti bagi kehidupan kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau minum dari cawan ini dan bersyukur untuk darah-Mu yang sangat mahal ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan minum dari cawan ini bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita memuji Dia, mari kita menyembah Dia, bermazmur bagi Dia. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Bapa, kasih-Mu besar, terpujilah nama-Mu, Bapa yang ajaib. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengadakan perjamuan kudus pada pagi ini. Kami bersyukur, kami diingatkan betapa besar kasih-Mu untuk kami Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu, dengan kematian-Mu, maka kami diselamatkan. Kami menerima anugerah keselamatan itu. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam kondisi situasi saat ini, kami percaya Tuhan juga akan memulihkan. Karena saat Tuhan ada di atas kayu salib, saat Engkau akan menemui ajalmu ya Tuhan, maka Engkau berkata, sudah selesai. Dan kami percaya perkataan itu mengandung makna yang besar Tuhan. Engkau akan juga memulihkan keberadaan kondisi saat ini. Dan kami bersyukur, kami punya Tuhan yang ajaib, yang heran, yang hidup. Terima kasih. Jemaat-jemaat boleh bersama-sama mengikuti perjamuan kudus dalam minggu pertama di bulan yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagi-Mu. Dan kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang ada dalam sakit penyakit dengan iman, kuasa bilur Tuhan bekerja di dalam fisik tubuhnya. Dan kami percaya juga kuasa Tuhan akan memampukan menghancurkan wabah virus corona yang sedang melanda ini. Karena kuasa-Mu besar Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian perjamuan kudus dan percaya Tuhan sudah memberkati perjamuan kudus kita pagi ini, mari kita akan katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita sudah masuk di dalam bagian perjamuan kudus minggu pertama ini. Dan kiranya kita akan tetap setia di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah mundur karena kasih Tuhan terlalu besar
sangat besar buat kita semua. Dan pada pagi ini juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mau mengikuti ibadah online kami. Karena PSBB ini diperpanjang lagi dan kita tidak tahu berakhir kapan, tetapi mari bersyukurlah kalau kita masih bisa menikmati ibadah bersama dengan keluarga melalui online ini. Karena Tuhan juga hadir, Tuhan juga melawat kita. Dan kita terus berdoa, kita terus menjaga kesehatan, kita terus ikut dalam aturan-aturan supaya semua ini akan cepat berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah peduli dan memperhatikan sehingga dapat terlaksananya bansos ini dan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan hari Sabtu yang lalu kita dari gereja mengatasnamakan gereja sudah membuat 120 bungkus nasi yang sudah dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini luar biasa. Sebagai gembala saya mengucapkan terima kasih, bangga untuk kepedulian kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit. Kita masih punya hati untuk berbagi. Satu, ya kita akan membagi juga nasi bungkus dan itu semua persembahan kasih dari saudara-saudara, dari semua jemaat-jemaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Satu hal lagi, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan April. Kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita bersyukur Tuhan sudah menolong menambahkan usia kita 1 tahun lagi. Selamat ulang tahun buat saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahun di bulan April ini. Jangan susah hati karena situasi kondisi ini, tapi bersyukurlah Tuhan masih memperpanjang umur kita. Dan Tuhan akan pelihara saudara semua. Tuhan akan melindungi kita semua. Puji Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menutup ibadah online pada pagi ini. Saya didampingi dengan Pak Handoyo dan juga Bapak Riki di dalam perjamuan kudus ini. Dan kita tentunya merindukan untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi marilah kita akan terus memohon kepada Tuhan bahwa Tuhan pada waktunya akan membuka jalan dan kita bisa bertemu kembali beribadah di rumah Tuhan. Puji Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan kami di sini untuk mengakhiri ibadah online ini dan kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan sudah menolong ibadah online ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Bahkan kami mengikuti perjamuan kudus pada minggu ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur Tuhan buat pengetahuan yang modern sehingga tidak mengalahkan kami untuk bisa tetap beribadah sekalipun di rumah bersama dengan keluarga. Doa hamba-Mu ya Tuhan, mari terus berikan kekuatan, perlindungan. Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan hari-hari kami. Tuhan akan menolong kesehatan kami. Dan kami akan tetap terus mengucap syukur di dalam situasi kondisi apapun. Karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa terus sepakat untuk bangsa kami, untuk virus wabah yang melanda ini. Tuhan akan menjamah nyatakan kuasa-Mu. Dan dengan iman kami berkata di dalam nama Yesus, semua akan berlalu. Puji Tuhan. Dan secara khusus hamba-Mu berdoa buat hari-hari ke depan yang akan dilalui. Lindungilah Tuhan setiap keluarga-keluarga, setiap suami, istri, anak-anak, para umas Tuhan. Engkau menjaga dan melindungi mereka semua. Cukupkan hari-hari mereka Tuhan, pekerjaan, usaha mereka, bahkan anak-anak kami yang belajar di rumah pun Tuhan beri selalu sehat, sukacita,
dan Tuhan akan pimpin keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami dan ajar kami terus Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan, tetap tunduk kepada otoritas, dan tetap menjadi saluran berkat-Mu. Puji Tuhan. Sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua keluarga besar GSCA Puri Indah. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, keluargamu, hari-harimu, kesehatanmu, kebutuhan-kebutuhanmu, studi dari semua anak-anak kita, bahkan perjalanan-perjalanan yang harus ditempuh. Tuhan selalu ada menyertai, turut bekerja mendatangkan kebaikan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus penyertaan-Mu, penyertaan kasih Yesus dan kuasa Roh Kudus akan selalu ada menaungi kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya kita bersuka cita, amin, dan kita diberkati. Sebelum kita berpisah, akan ada pengumuman yang akan saya bacakan. Berhubung dengan perpanjangan PSBB dari Pemprov DKI, maka ibadah online akan tetap dilakukan untuk minggu-minggu ke depan sampai di akhir bulan Mei. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara tetap nantikan dan tetap terhubung dengan ibadah dengan saudara-saudara seiman yang lain. Dan saya percaya meskipun kita jarang ketemu, tapi saya percaya kita semua ada dalam satu tali kasih Tuhan, amin. Lalu akan ada Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin rindu untuk didukung dalam doa, bisa menghubungi Ibu Darmanto untuk bantuan doa. Juga misalkan Bapak Ibu Saudara ada dalam kondisi darurat atau mau memberitahu sebuah informasi keberadaan masing-masing atau sesuatu yang penting, bisa menghubungi Pendeta Ricky. Dan saya mengajak seluruh pengerja dan jemaat juga untuk berdoa bersama-sama setiap hari pukul 8 malam sampai jam 9 malam di rumah masing-masing untuk mendoakan bangsa kita, untuk mendoakan saudara seiman, untuk mendoakan Ibu Gembala dan seluruh jemaat di tempat ini. Juga Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berpartisipasi dalam kegiatan misi atau kegiatan sosial, setiap Sabtu diadakan pembagian makanan untuk orang-orang di luar sana, dan saat ini kita ada di dalam bulan puasa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang mau berpartisipasi bisa menghubungi Bapak Riki juga untuk persembahan dan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat nomor rekening yang ada di bawah ini yang dicantumkan, bisa mengirim di sana. Ada kode khusus yang diberikan. Dan ada juga untuk bantuan tunai langsung kepada 16 keluarga hamba Tuhan senilai 500.000 per keluarga. Batas pengumpulan donasi sampai tanggal 10 Mei bulan ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpartisipasi, dan saya percaya sesama anggota tubuh Kristus, sesama anak-anak Tuhan, kita mau saling menopang Bapak Ibu Saudara, amin. Itu saja pengumuman dari saya. Kalau ada mungkin pengumuman tambahan akan dihubungi via grup, mungkin di sosial media atau juga di WhatsApp grup. Bapak Ibu Saudara tetap menjalin hubungan dengan Tuhan dan tetap menjalin hubungan dengan satu sama lain. Saya percaya Tuhan mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua, amin, bagi keluarga kita masing-masing. Satu pesan terakhir, jaga iman saudara, juga jaga imun saudara. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.